Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, sekarang sudah hari Senin lagi nih. Nah, saatnya kita belajar lagi bareng Pak Guru Today. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, ayo pakai seragam kalian, persiapkan diri kalian, ambil buku paket tema 2, buku LKS, buku kotak, dan alat-alat tulis kalian. Karena sebentar lagi Pak Guru akan ngajak kalian untuk belajar bersama. Sebelum Pak Guru lanjut, nah yuk seperti biasa. Sebelum belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo semuanya kita mulai berdoa, cakupkan tangan kalian di dada, kemudian pejamkan mata kalian, berdoa kan Pak Guru pimpin, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sudah selesai ya. Sekarang Pak Guru akan lanjut pelajarannya. Nah, siapa di sini yang suka olahraga? Nah, semuanya pasti suka olahraga ya, termasuk juga Pak Guru. Tapi di dalam olahraga juga pasti ada aturannya. Kalian tahu nggak apa saja aturan-aturan saat berolahraga? Kalau belum tahu, berikut ayo simak penjelasannya Pak Guru. Aturan yang pertama dalam berolahraga itu adalah pertama, kalian harus berbaris yang rapi dulu sebelum melaksanakan olahraga. Nah, kalau kalian melakukan olahraganya secara berkelompok, terutama pada saat kalian sekolah, ayo pertama harus berbaris yang rapi dulu. Nah, kemudian yang kedua, dalam peraturan olahraga, kalian misalkan sedang bermain sepak bola, bertanding melawan temennya. Nah, itu tidak boleh curang ya, tidak boleh curang. Itu aturan dalam olahraga. Kemudian kalau seandainya kalian yang ketiga ya, sekarang yang ketiga, kalau seandainya kalian janjian sama temennya untuk bertanding, kalian tidak boleh datang terlambat. Nah, itu aturannya juga. Kemudian pada saat bermain bola, nah olahraga salah satunya itu bermain bola. Nah, pada saat bermain bola, kalian tidak boleh melempar bolanya secara sembarangan. Itu yang keempat ya aturannya. Kemudian kalau pada saat kalian bertanding, kalian merasa menang, itu tidak boleh sombong, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau pada saat kalian kalah saat bertanding, kalian tidak boleh berkecil hati. Harus tetap semangat, harus tetap sportif menerima kekalahan. Nanti untuk permainan berikutnya, usahakan agar kalian bertanding dan menang. Berikutnya, tidak boleh kalian itu kesal sama temennya. Pak, kalau misalkan temannya itu udah dapat juara, udah dapat menang saat bertanding, nggak boleh kesal ya. Harus menerima dengan lapang dada. Nah, itu tadi beberapa aturan pada saat berolahraga. Pak Guru ulangi ya. Yang pertama itu tidak berkumpul, berbaris yang rapi. Kemudian yang kedua tidak boleh curang. Yang ketiga, tidak boleh melempar bola sembarangan. Yang keempat, tidak boleh marah-marah, tidak boleh kesal sama temannya yang menang dalam pertandingan. Yang kelima, tidak boleh sombong kalau misalkan menang pada saat pertandingan. Yang keenam, tidak boleh berkecil hati kalau kalian kalah dalam pertandingan atau dalam bermain olahraga. Nah, itu tadi beberapa aturan dalam olahraga. Nah, kalau kalian sudah tahu, sudah bisa, sekarang ayo ambil LKS tema 2, cari halaman 5. Nah, ayo kerjakan LKS kalian yang ayo berlatih. Coba diisi bukunya, tentukan mana saja aturan-aturan yang benar yang dilakukan pada saat berolahraga. Nah, selain berolahraga, dalam bermain juga ada aturannya. Nah, apa saja sih Pak Guru aturannya? Wah, simak penjelasan Pak Guru. Yang pertama, bermain itu tidak boleh terlalu jauh. Jangan kalian main terlalu jauh-jauh dari lingkungan rumah kalian.
mainlah kalau di sekitar rumah kalian atau mungkin main di rumah aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh bermain di jalan raya. Wah, itu bahaya sekali ya. Apalagi sekarang Pak Guru banyak lihat ya, ada yang bermain layang-layang di jalan raya. Waduh, itu nggak boleh. Hati-hati, bermainlah di tempat yang benar, jangan di jalan raya ya. Kemudian gunakanlah pakaian yang sesuai, pakai pakaian di rumah ya, jangan pakai pakaian seragam kalau kalian mau bermain. Nah, ingat kalau kalian mau main, lepas dulu seragamnya, baru kalian bermain. Nah, misalkan kalian pengen bermain sepeda, nah kalian boleh mainnya di taman. Jangan mainnya di sembarang tempat, nanti di tengah jalan kalian main sepeda, itu nggak boleh ya. Kemudian kalau ke dalam waktu bermain, kalian nggak boleh sampai bermain larut malam. Wah, sampai malam-malam nanti bingung dicariin sama orang tua ya. Nggak boleh main sampai larut malam. Kemudian pada saat bermain, kalian harus selalu menjaga kerukunan dengan teman kalian. Misalkan mungkin berbagi mainan, atau mungkin membantu temannya kalau sedang nggak punya mainan, kasih pinjam gitu ya. Itu kalau untuk bermain menjaga kerukunan. Kemudian bermainlah menggunakan alat-alat yang memang sudah aman. Jangan kalian bermain menggunakan alat-alat yang berbahaya. Misalkan seperti pisau kalian pakai mainan, itu nggak boleh. Korek api, aduh nggak boleh ya. Jangan mainan pakai benda-benda yang berbahaya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, sebelum kalian bermain, ingatlah selalu berpamitan dengan orang tua kalian. Nah, sebelum Pak Guru lanjut nih, Pak Guru pengen cerita sedikit. Nah, cerita tentang pengalaman Pak Guru menaati aturan di rumahnya Pak Guru dalam bermain. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, dalam bermain, sebelum Pak Guru main dulu, waktu Pak Guru kecil masih seumuran kalian, masih SD kelas 1 ya, masih unyu-unyu, masih ganteng-ganteng, imut-imut ya Pak Guru dulu. Itu sebelum bermain Pak Guru pasti minta izin dulu sama bapak, sama ibu. Pak Guru bilang bahwa, Pak, Bu, saya mau main sebentar, mau main ke lapangan, mau main sepak bola. Nah, pasti Pak Guru seperti itu. Kemudian Pak Guru main di lapangan, Pak Guru bawa bola satu, kemudian Pak Guru bermain sama teman-temannya Pak Guru. Nah, di sana Pak Guru bermain dengan akur sekali. Nah, saat itu kebetulan tim sepak bolanya Pak Guru itu kalah, tapi Pak Guru tetap senang menerima kekalahannya Pak Guru dengan lapang dada. Nah, tapi meskipun Pak Guru kalah, Pak Guru tidak berkecil hati. Nah, setelah selesai bermain, Pak Guru akhirnya pulang, tapi tidak sampai larut malam. Dan akhirnya sampai di rumah, Pak Guru membersihkan badan karena penuh dengan kotoran badannya Pak Guru. Nah, itu dia pengalamannya Pak Guru dalam menaati aturan saat bermain. Nah, gimana dengan kalian? Ayo, coba ceritakan pengalaman kalian tentang menaati peraturan saat bermain. Kalian boleh videokan seperti Pak Guru ini, atau mungkin kalau kalian nggak bisa, boleh ditulis di buku kotaknya. Nah, Pak Guru tunggu video pengalaman kalian. Silakan dikirim ke Pak Guru. Ya. Tahukah kalian bagaimana cara kita memelihara kesehatan tubuh? Nah, kalau belum tahu, ayo silakan sekarang buka buku paket kalian. Cari halaman 40 dan 41. Nah, sekarang kita akan belajar membaca lagi. Pak Guru akan pandu membacanya dengan menyimak video Pak Guru berikut ini. Nah, sekarang sudah dibuka ya halaman 40 dan halaman 41. Nah, sekarang kita akan mulai membaca. Pak Guru akan pandu sekarang ya dari sini. Kita baca sama-sama, kalian boleh pakai pensil atau pulpen untuk menunjukkan hurufnya. Nah, lihat seperti yang Pak Guru lakukan. Ayo, kita baca sama-sama. Memelihara kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat
senantiasa dirawat. Ayo rawatlah tubuhmu. Mulailah dengan menjaga kebersihan tubuh. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Saat mandi, gosoklah badan dengan sabun. Kulit menjadi bersih dan segar. Keramas harus teratur, terutama setelah melakukan kegiatan berkeringat. Keramas menggunakan sampo agar rambut bersih. Jangan lupa gosok gigi setiap bangun pagi, setelah makan, dan sebelum tidur. Gunakan sikat gigi yang lembut dan pasta gigi. Gigi yang terawat akan sehat. Mintalah kepada Tuhan untuk selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menjaga kebersihan diri kalian atau menjaga kesehatan diri kalian. Nah, sekarang ayo latih diri kalian. Coba buka buku paket kalian, cari halaman 41. Jawablah pertanyaan yang ada di halaman tersebut. Tulislah jawaban kalian pada buku kotak kalian. Nah, kemudian yang kedua, ayo cari halaman 42. Nah, lihatlah bentuk gambar yang sudah disediakan. Kemudian, tulislah nama kegiatan yang ditunjukkan pada gambar tersebut di buku kotak kalian. Nah, berarti ada 2 tugas ya. Yang pertama halaman 41, yang kedua halaman 42 pada buku paket tema 2 kalian. Nah, selamat mengerjakan. Sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Nah, tahukah kalian bunyi itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumbernya. Ada yang namanya bunyi alam dan ada yang namanya bunyi buatan. Nah, bunyi alam itu apa Pak Guru? Bunyi buatan itu apa Pak Guru? Nah, bunyi alam itu adalah bunyi yang berasal dari alam. Kemudian kalau bunyi buatan itu adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, apa saja ya contoh-contohnya? Nah, contoh-contohnya untuk bunyi alam. Nah, suara angin itu adalah bunyi dari alam. Kemudian suara petir itu juga bunyi dari alam. Tapi kalau misalkan bunyi buatan itu contohnya apa Pak Guru? Contohnya itu adalah misalkan adalah suara peluit. Kemudian ada suara kentungan, ada suara bedug. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh jenis-jenis bunyi berdasarkan sumbernya. Ada bunyi alam dan bunyi buatan. Sekarang Pak Guru akan ngajak untuk menirukan beberapa contoh suara alam. Nah, yaitu ada suara ombak, suara angin, kemudian juga ada suara gerimis atau hujan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau suara angin, wus, wus, wus. Nah, kayak gitu suara angin. Kemudian kalau suara ombak, biur, biur, biur. Nah, seperti itu. Terakhir kalau suara gerimis atau yang gerimis hujan kecil-kecil itu, kritik, 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 kritik. Nah, kayak gitu ya. Itu bunyinya. Kita ulangi. Suara angin, wus, wus, wus. Kalau suara ombak, biur, biur, biur. Kalau suara gerimis, kritik, kritik, kritik. Nah, kayak gitu dia bunyinya ya. Itu adalah contoh suara alam.
Berikutnya itu suara buatan atau bunyi buatan yang berasal atau yang dibuat oleh manusia. Nah, itu contohnya ada suara tepuk tangan, kemudian ada suara peluit, kemudian ada juga suara gitar. Nah, gimana sih contoh suara gitar? Nah, contohnya suara gitar, jreng, jreng, jreng. Nah, kalau misalkan suara peluit, prit, prit, prit. Nah, terus kalau suara tepuk tangan, prok, prok, prok. Nah, seperti itu. Lagi sekali Pak Guru ulangi. Kalau misalkan suara peluit dulu deh, suara peluit, prit, prit, prit. Kalau suara gitar, jreng, jreng, jreng. Kalau suara tepuk tangan, prok, prok, prok. Nah, jadi seperti itu contoh bunyi alam dan bunyi buatan serta bagaimana kita menirukan bunyinya. Nah, sekarang tugas kalian, ayo sekarang ambil LKS kalian. Cari halaman 7, kemudian kerjakan ayo berlatih. Nah, langsung kerjakan di LKS kalian. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang sudah Pak Guru ajarkan hari ini. Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Pak Guru akhiri pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.